Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Kuku Wobi. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya di video yang sebelumnya tentang sukses dan gagal. Dan saya berikan judul video kali ini adalah paradoks konsistensi. Ya, paradoks konsistensi. Jadi di video sebelumnya, inti dari video itu kalau boleh saya sebutkan adalah konsistensi. Jadi kalau menekuni bidang A, ya tekuni terus bidang A. Tekuni bidang B, tekuni terus bidang B sampai Anda menjadi ahli di bidang tersebut. Setelah video sebelumnya itu tayang, ada satu pertanyaan yang menggelitik ya. Katanya harus konsisten, harus istiqomah, harus setia pada satu bidang, menekuni bidang itu sampai akhirnya menjadi sukses. Kenyataannya, dalam hidupku, aku sudah konsisten dalam satu bidang pekerjaan, dalam satu profesi. Tapi sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun, aku kok nggak sukses-sukses. Diukur dari jumlah duitnya. Ada nggak yang bertanya-tanya seperti itu, yang punya tanda tanya seperti itu? Katanya suruh konsisten, tapi aku sendiri sudah konsisten. Itu buktinya orang tuaku konsisten di bidang pekerjaannya, temanku, saudaraku banyak yang konsisten di satu bidang pekerjaan, tapi nggak pernah sukses. Bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Apa yang salah? Makanya video kali ini saya berikan judul paradoks konsistensi. Di satu sisi, saya melihat bahwa orang yang konsisten di satu bidang, mereka sukses. Banyak contohnya, banyak sekali. Menjadi master, menjadi ahli di bidang yang dia tekuni, di profesi yang dia tekuni. Tapi, nggak menutup kemungkinan memang banyak seperti pernyataan-pernyataan yang saya ucapkan sebelumnya. Nah, di sini saya akan mengajak Anda untuk berpikir. Ada satu kata-kata dalam bahasa Jawa yang sering diucapkan guru saya, ngono yo ngono ning yo ojo ngono. Gitu ya gitu, tapi ya gak gitu juga. Jadi kadang sesuatu itu betul sampai pada kadar tertentu, sampai presentase tertentu. Tapi kalau terlalu seperti itu, ya kadang bisa ada yang salah juga. Tapi saya ajak Anda berpikir begini. Ketika Anda menekuni sebuah bidang, profesi, apapun ya, misalnya keahlian mengelas, keahlian melukis, keahlian menciptakan lagu, keahlian di bidang IT, programming, di bidang jaringan, di bidang apapun itu. Saya ajak Anda untuk berpikir, yang pertama, kalau memang Anda mau menekuni bidang itu, kalau memang menurut Anda bidang itu bisa membawa Anda pada kesuksesan, sebelum Anda istiqomah, sebelum Anda konsisten di bidang itu terus, pikirkan dulu, apakah bidang ini kalau saya tekuni bisa membawa kesuksesan untuk saya? Jawab pertanyaan itu dulu. Apakah sudah mentok sampai di sini, atau bisa masih terus saya kembangkan, saya dalami menjadi seorang ahli? Kalau ngomong gampangnya itu, ngomong sebagai dokter ya. Sebagai dokter, Anda jangan berhenti sebagai dokter umum saja. Tapi jadilah spesialis. Spesialis paru-paru kah? Spesialis kandungan? Spesialis penyakit dalam? Spesialis apapun itu. Maksudnya, selama satu bidang itu bisa Anda dalami terus, ada ilmu yang harus digali terus sampai Anda menjadi seorang spesialis, seorang ahli, seorang master di bidang itu. Maka menurut saya, bidang itu layak untuk Anda tekuni. Anda boleh konsisten, istiqomah, menekuni bidang tersebut. Jadi, bidang-bidang yang stuck, yang nggak jelas juntrungan, nggak jelas kesuksesannya bakal bermuara di mana, ya jangan ditekuni. Contohnya apa? Kalau Anda misalnya ya wirausaha dulu tahun 90-an itu booming yang namanya wartel, warung telepon gitu ya. Jadi orang pasang telepon, saya bisa datang tapi nanti saya bayar gitu. Nah, kalau Anda
di zaman handphone berkeliaran di mana-mana, Anda masih keras kepala menekuni konsisten di usaha wartel Anda, ya mohon maaf ya, bukannya apa ya, ya pasti nggak akan sukses pakai cara apapun. Lawong handphone sudah berkeliaran di mana-mana, semua orang punya HP, bahkan punya 2, 3, 4, 5 HP satu orang. Seperti itu. Demikian juga dengan bidang-bidang profesi yang lain. Anda harus tahu jelas gambarannya kemana. Anda ada hal-hal baru yang bisa digali, yang bisa dipelajari lebih lanjut. Seperti itu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, Anda harus tahu bagaimana menghasilkan uang dengan keahlian itu, dengan usaha di bidang tertentu itu. Karena apa ya? Karena kalau Anda mempunyai satu keahlian tertentu, berwirausaha di satu bidang tertentu, tapi Anda ya udahlah, bayarnya terserah lah, ya udahlah, sosial aja lah, seikhlasnya aja lah, ya begitulah. Nggak bisa sukses secara ekonomi. Bukan berarti saya mengajarkan Anda menjual jasa Anda, kemampuan Anda, keahlian Anda dengan harga yang semahal-mahalnya. Enggak. Tentu saja dengan tarif yang sewajarnya sesuai pasaran yang ada di masyarakat. Oke ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda merasa aku sudah konsisten di satu bidang, di satu profesi, di satu usaha, di bidang tertentu, tapi kok nggak sukses-sukses setelah bertahun-tahun, setelah belasan tahun, setelah puluhan tahun, curigalah. Jangan-jangan bidang yang Anda konsisteni, keahlian yang Anda konsisteni, tidak worth it, tidak pantas untuk ditekuni. Seperti itu. Ya kalau mau ngomong, ya banyaklah profesi yang istilahnya nggak berkembang, ya kemampuannya, keahliannya cuma stuck di situ-situ aja, nggak bisa dikembangkan lebih lanjut. Tapi banyak orang yang sudah terbuai, sudah merasa alah enak lah aku sudah di bidang inilah, nggak usah soro-soro, nggak usah terlalu bekerja keras, aku sudah biasa begini, santai aja. Ya segitu-segitu aja hasilnya. Nggak perlu saya sebutkan bidang atau profesi atau keahliannya apa. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa dipahami, menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang mungkin punya pertanyaan seperti itu. Aku sudah konsisten di satu bidang kok nggak sukses. Oke ya, kalau ada pertanyaan boleh diketik di kolom komentar. Saya akan jawab pertanyaan Anda, tentu saja sesuai kemampuan saya menjawab. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.